Halo semuanya, kami dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Karakter dan Profesionalisme. Kami akan mempresentasikan materi kami. Dalam dunia kepemimpinan, tanggung jawab dan kepemimpinan merupakan dua aspek yang tak terpisahkan. Tanggung jawab menjadi fondasi utama yang menopang keberhasilan seorang pemimpin. Sementara kepemimpinan membentuk arah dan visi yang menginspirasi orang lain. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi hubungan erat antara tanggung jawab dan kepemimpinan, serta bagaimana keduanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berdampak positif. Dengan memahami esensi tanggung jawab dan mengasah keterampilan kepemimpinan, kita dapat membentuk pemimpin yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etis dalam setiap tindakan mereka. Berikut ada 3 poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada konsep tanggung jawab, individu dan sosial. Yang kedua ada peran kepemimpinan dalam membentuk karakter dan memimpin dengan integritas. Dan yang ketiga ada nilai-nilai moral yang berperan dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan. Konsep tanggung jawab individu dan sosial. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan konsep yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan norma, nilai, atau peraturan yang berlaku, serta siap menerima konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu yang mencerminkan nilai karakter dari setiap orang itu. Ada 2 jenis tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab individu dan sosial. Yang pertama ada tanggung jawab individu. Tanggung jawab individu merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu terhadap tindakan, keputusan, atau perilaku mereka sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dan membangun kepribadiannya sebagai manusia pribadi. Adapun contoh dari tanggung jawab individu ini, yang pertama ada dalam hal pendidikan. Contohnya seperti mengambil tanggung jawab atas pendidikan dan pengembangan pribadi, termasuk memperluas pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua ada kerja keras dan dedikasi, seperti menunjukkan dedikasi dalam pekerjaan atau kewajiban yang diemban, serta memberikan usaha maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh yang ketiga ada kepatuhan hukum, seperti mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, serta menghindari tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan hukum. Tanggung jawab individu ini merupakan fondasi bagi kita masyarakat yang berfungsi dengan baik, karena ketika setiap orang memenuhi kewajibannya secara pribadi, maka keseluruhan masyarakat akan lebih stabil dan sejahtera. Yang kedua ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau entitas lain terhadap masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Konsep ini menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum dan memperhatikan dampak dari keputusan atau tindakan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh tanggung jawab sosial, yang pertama ada program pengembangan masyarakat. Sebuah perusahaan mengadakan program pengembangan masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Program ini bisa berupa pemberian beasiswa, penyediaan buku dan peralatan sekolah, atau dukungan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Contoh yang kedua ada kondisi kerja yang aman dan sehat dalam hal pekerjaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, termasuk pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap bahaya kerja. Contoh yang ketiga ada partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, kebersihan pantai, atau program daur ulang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Tanggung jawab sosial merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ketika organisasi dan individu secara aktif mengintegrasi tanggung jawab sosial dalam kegiatan mereka, mereka tidak hanya memperbaiki reputasi mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Secara umum, tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial bekerja bersama-sama untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya bertindak secara etis, memperhitungkan kepentingan orang lain, dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab individu membentuk dasar bagi tanggung jawab sosial yang lebih luas, karena perilaku individu secara kolektif dapat memiliki dampak signifikan pada masyarakat secara keseluruhan. Fungsi pokok kepemimpinan. Kepemimpinan juga memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi delegasi, dan yang keempat fungsi partisipasi. Fungsi instruktif berarti pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Fungsi konsultatif bersifat komunikasi dua arah, dengan tujuan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan pemimpin. Fungsi partisipasi berarti pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Fungsi delegasi berarti pemimpin membagi tugas atau kewajiban kepada individu atau kelompok lainnya, yang dapat diteruskan kepada individu atau kelompok lainnya. Sebagai contoh, dalam peran kepemimpinan, pemimpin memiliki keterampilan untuk mempengaruhi dan membimbing tim mereka dalam strategi bersama, membangun dan memelihara moral karyawan, membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka, dan menginspirasi loyalitas karyawan. Pemimpin juga mendelegasikan tanggung jawab tambahan kepada karyawan untuk memberi mereka kesempatan mempelajari keterampilan. Peran kepemimpinan dalam membentuk karakter dan memimpin dengan integritas. Pemimpin adalah individu yang bertanggung jawab memimpin dan menerapkan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat. Integritas adalah kunci utama bagi seorang pemimpin, karena pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang amanah dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Untuk memiliki integritas, seorang pemimpin harus memiliki etika kepemimpinan yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan kejujuran dan berpegang pada nilai-nilai yang dipercaya. Integritas juga dapat terlihat ketika seseorang harus memutuskan sesuatu atau memulai langkah baru. Seperti ketika seseorang teguh pada pendiriannya untuk berperilaku jujur meski dalam kondisi sulit dan di bawah tekanan. Integritas mencakup kesesuaian antara ucapannya dengan tindakannya, menjaga kejujuran, dan tidak terpengaruh oleh godaan korupsi. Pemimpin yang berintegritas fokus pada mencapai tujuan yang mulia dan tidak tergoda oleh jalan pintas. Integritas juga membangun trust dan hubungan yang kuat dalam organisasi. Pemimpin yang konsisten dalam peran dan tindakan akan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan mencapai prestasi yang luar biasa. Untuk membangun integritas, seorang pemimpin harus memiliki hubungan formal dengan diri sendiri atau kompas batin, dan terhubung ke masyarakat dalam bertindak secara moral dan etis. Integritas pemimpin tergantung pada apakah ada atau tidak pada pribadinya dalam pengambilan keputusan dan tindakan kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Pemimpin yang berintegritas menunjukkan sikap tulus dan konsisten, memiliki keteguhan hati dan karakter, dan merupakan seseorang yang mampu bertahan sampai akhir. Integritas juga mempengaruhi pemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan memiliki potensi untuk memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan kemampuan yang memancarkan nilai-nilai moral. Pengembangan keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai moral adalah proses yang penting untuk membentuk seorang pemimpin yang jujur, adil, dan dipercaya. Filosofi kepemimpinan yang merupakan landasan intelektual dan moral yang menjadi dasar bagi gaya kepemimpinan seorang individu
membantu menciptakan pemahaman bersama di antara anggota tim tentang nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang menjadi landasan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang berintegritas ditandai oleh kejujuran, ketepatan, dan konsistensi dalam tindakan dan perkataannya yang menciptakan fondasi rasa percaya yang kuat di antara anggota tim. Untuk membangun integritas dalam diri kita, perlu memiliki komitmen dan konsistensi dalam tindakan sehari-hari. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pemimpin memiliki lebih dari sekedar keterampilan teknis dalam memimpin, tetapi juga membangun landasan yang kuat dalam hal etika dan moral. Berikut penjelasan lebih lanjut. Keterampilan kepemimpinan yang kuat ini mencakup kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan yang diinginkan. Pemimpin yang baik harus mampu mengelola tim, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Fondasi etika. Etika menunjuk pada seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang. Seseorang pemimpin yang baik harus bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kepemimpinannya. Mereka harus mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakan mereka pada orang lain dan lingkungan. Fondasi moral. Moralitas berkaitan dengan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, dan bagaimana individu menilai tindakan mereka dalam konteks nilai-nilai tersebut. Seorang pemimpin yang memiliki fondasi moral yang kokoh akan berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau godaan untuk bertindak sebaliknya. Pengembangan keterampilan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai moral. Ini menyoroti pentingnya membangun keterampilan kepemimpinan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral. Artinya, dalam proses pengembangan kepemimpinan, seorang pemimpin harus memperkuat kesadaran akan nilai-nilai moral dan mengintegrasikannya ke dalam cara mereka memimpin. Hal ini membantu memastikan bahwa kepemimpinan yang mereka tunjukkan selaras dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang mereka anut. Pengembangan keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan nilai moral dapat dilakukan melalui mengidentifikasi dan mengartikulasikan nilai-nilai inti yang merupakan dasar etika dan moral, memiliki kemampuan moral yang mengedepankan prinsip dan akal budi dalam menghadapi persoalan. Pengembangan keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai moral dapat dilakukan melalui poin keempat ialah memastikan bahwa nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik organisasi. Yang kelima, memiliki kemampuan spiritual atau SQ yang mengedepankan pikiran dan akal budi dalam menghadapi persoalan makna. Yang keenam, memiliki kemampuan emosional atau EQ yang mengatur emosi, menjaga emosi, dan mengungkapkan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Untuk membangun keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai moral, perlu dilakukan introspeksi mendalam terhadap nilai-nilai pribadi, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan tim, dan kesediaan untuk terus berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Dengan membangun keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai moral, seseorang pemimpin dapat menjadi pemimpin yang berbudi luhur dan bermoral baik. Pengembangan keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral membutuhkan kesadaran dan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai pemimpin yang lebih baik. Ini melibatkan refleksi diri yang terus-menerus, pembelajaran dari pengalaman, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan moral yang kompleks. Dengan memperkuat fondasi moral mereka, pemimpin dapat memimpin dengan integritas, keadilan, dan empati, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam organisasi dan masyarakat. Nilai-nilai moral yang berperan dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan adalah yang pertama, integritas, menjunjung nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepercayaan. Kepemimpinan yang berintegritas mengakui kebenaran dan memperhatikan keadilan dalam keputusan yang diambil. Yang kedua, kerjasama, menjunjung nilai-nilai kerjasama, kesatuan, dan kesejahteraan. Kepemimpinan yang bekerjasama mengemukakan peran-peran yang berbeda, tetapi terintegrasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengembangan, menjunjung nilai-nilai pengembangan, pembelajaran, dan pengembangan. Kepemimpinan yang berpengembangan mengakui peran penting dari pembelajaran dan pengembangan dalam meningkatkan keterampilan. Yang keempat, pemahaman, menjunjung nilai-nilai pemahaman, percaya, dan perhatian. Kepemimpinan yang mengakui peran penting dari pemahaman dalam mengubah perilaku dan mengubah kondisi. Yang kelima, inovasi, menjunjung nilai-nilai inovasi, kreativitas dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang berinovasi mengakui peran penting dari inovasi dalam menciptakan keterampilan baru dan mengubah kondisi. Yang terakhir itu sosial, menjunjung nilai-nilai sosial, kejahatan, dan keadilan.
Kepemimpinan yang berpengaruh sosial mengakui peran penting dari kejahatan dan keadilan dalam mengatur hubungan dengan komunitas.